Pak Junaidi. Waalaikumsalam Pak Dana. Apa kabar? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah, baik dan sehat, Pak. Ah, Alhamdulillah Pak ya. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan tak secara ya biasa. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Pak? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Junaidi ada waktu? Mohon maaf loh, Pak, jika seandainya saya mengganggu Bapak. Insya Allah ada waktu Pak. Dan jangan sungkan. Bapak tidak mengganggu kok. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak, sebelumnya. Jadi begini, Pak. Beberapa hari belakangan ini, saya sering tidak nyaman. Saya kepikiran, dan pikiran saya itu nggak tenang gitu, Pak. Oh, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak harapkan? Hmm, apa ya? Oh, mungkin saya berharap akan mendapatkan solusi dari apa yang saya alami, gitu, Pak. Oh iya iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Pak ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silahkan ceritakan. Pak Junaidi ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh iya, insya Allah saya ingat. Tapi kalau boleh tahu, bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Dana mendapatkan teguran tersebut, Pak? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Oh, tidak serius. Seperti apa Pak? Itu, Pak. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak Dana dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga Bapak dikritik? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai ataupun tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Dana terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa bisa itu dari buku perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau boleh izin, saya bertanya dulu Pak ya. Selama ini kira-kira Bapak, apa yang Bapak lakukan dalam proses mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kadang-kadang juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, kalau boleh tahu mengapa Pak Dana tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, sudah bisa apa ya dibilang, memudahkan murid-murid lah, Pak. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum sih. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Dana mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya Pak ya, bahwa karakter dan profil belajar pelajar murid itu beragam Pak.
dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran tentang hal itu ya? Dan selama ini menurut saya, masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal gitu. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya, jadi kalau boleh tahu setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Ya terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, ya agak nyaman, agak tenang. Kan tetapi masih ada nih Pak, yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai ataupun terganggu gitu sih, Pak. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari kepada saya. Oh iya ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Pak Dana merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dengan ketika pengawas memperingati Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa ya tersinggung gitu Pak. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah nggak ya? Takut juga saya, Eh, Pak. iya, jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Dana bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya ya Pak ya, Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kok pasti beliau akan mengerti dan akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Dana dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak, ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Pak ya, lalu apa rencana Pak Dana selanjutnya? Saya berniat untuk menemui kepala kepala sekolah, Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi seperti itu, Pak. Oke, rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya berencana juga bahwa saya akan menemui Pak Pengawas, Pak, setelah menemui Pak Kepala Sekolah. Jadi setelah menemui Pak Kepala Sekolah, saya akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, seperti apa yang disarankan oleh Bapak Pengawas. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, seperti itu, Pak. Oke, oke, oke. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selama hari ini? Oke, dan atau selanjutnya lah Pak. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks, Pak, seperti yang disarankan oleh Bapak Pengawas, sebagai salah satu Mm, sumber belajar saya dalam mengajar. ya. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga akan tetap saya gunakan, Pak. Seperti itu, Pak. Demi, eee, supaya murid-murid tetap termotivasi juga dengan keanekaragaman ataupun berbagai media serta, sumber-sumber yang telah saya lakukan pada murid, gitu, Pak. Oh, wah luar biasa Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah, Pak. Jadi sekarang saya merasa lega, merasa tenang juga, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah untuk penyelesaian, apa yang saya alami pada saat sekarang ini, Pak. Apalagi apalagi kalau sudah berurusan dengan, atasan kan, kita, takutnya nanti malah
tambah parah dan melebar yang akhirnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita, seperti itu, Pak. Oh iya ya, alhamdulillah lah ya Pak ya, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak Dana rencanakan tadi ya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya, waktunya gitu Pak? Mmm, Baik, Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan yang, telah disarankan oleh pengawas menggunakan buku teks, seperti itu, Pak. Iya Pak, lalu selanjutnya dukungan apa ya Pak ya kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya sih, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran. Ya kebetulan saya, mata pelajaran bahasa Indonesia, nanti saya akan bicarakan kepada mereka, sehingga barangkali kami bisa, sama-sama saling mengingatkan seperti itu, Pak. Wah, ide yang bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak ya. Dan Bapak dapat ya kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, Pak. Amin amin ya rabbal alamin, sama-sama, Pak. Jadi, eee, ini mohon maaf, Pak, kebetulan saya ada janji dengan murid-murid, yang saya wali kelasnya, mereka akan Mhm. latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti di hari Senin. Saya izin Oh, dulu ya, Pak, ya. iya, iya. Amin, amin, Pak. Ya, baik, Pak. Hati-hati, Pak ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang, Pak. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak. Wah, dengan senang hati, apa kira-kira yang mau Bapak ceritakan dengan saya, Pak? Iya Pak ya. Nah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi menemukan jalan yang buntu untuk menyelesaikan permasalahan di kelas, Pak. Oh, kalau boleh tahu, kira-kira apa masalah Bapak, Pak? Dan kemudian, kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang Bapak ingin capai pada diskusi kita kali ini, Pak? Ini Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Di kelas saya ada siswa yang jarang masuk sekolah. Alasan yang banyak, Pak, dengan berbagai banyak alasan lah, Pak. Terus apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa tersebut, Pak? Saya sudah memanggil anak tersebut, Pak, dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan restitusi awal, anaknya tersebut lebih gimana, Pak ya, terlihat mulai rajin lah sekolah, Pak. Tetapi tidak berlangsung lama, Pak, sehingga siswa tersebut kembali lagi jarang masuk sampai sekarang, Pak. Oh, setelah melakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari dari siswa tersebut makanya dia jarang masuk sekolah, Pak? Siswa tersebut belum mengatakan langsung kepada saya, Pak, alasannya. Ya, yang kuat lah, Pak, ya, mengapa dia sering tidak masuk sekolah. Namun, saya punya informasi, Pak, bahwa siswa tersebut jarang masuk dikarenakan dia tidak ada kendaraan, Pak.
dan sering bantu orang tuanya bekerja di perkebunan mencari sapu untuk dijual lagi, Pak. Kemudian siswa tersebut sudah nyaman dengan kegiatan tersebut. Oh, begitu. Jadi kira-kira sudah berapa kali Bapak melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang tersebut, Pak? Baru 1 kali sih, Pak. Oh, kira-kira situasi ideal seperti apa yang Bapak inginkan terkait untuk persoalan siswa tersebut, Pak? Saya menginginkan siswa akan dapat rajin masuk sekolah seperti teman-temannya, Pak, ya, yang lain, agar tidak tertinggal pelajaran di sekolah, Pak. Oh, begitu. Baiklah, Pak. Sekarang ini sejauh pengalaman Bapak ya mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apa yang penting yang mau Bapak lakukan untuk siswa tersebut, Pak? Saya memang belum melibatkan orang tuanya langsung ya, Pak, ya, dan guru lain juga dalam melakukan segitiga restitusi ini, Pak. Oh, udah ide yang bagus itu, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apakah hal ini sudah baik menurut Bapak? Menurut saya sih, Pak, saya rasa hal ini yang paling tepat dan mudah dilaksanakan, Pak. Kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan segitiga restitusi ini untuk yang selanjutnya, Pak? Saya rasa secepatnya lebih baik itu, Pak, supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah, menuntut ilmu untuk masa depannya, Pak. Oke, baik. Jadi di sini mari sama-sama kita melakukan segitiga restitusi yang bisa melibatkan orang tua, melibatkan guru-guru lain, dan teman sejawat kita untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut ya, Pak ya. Iya, Pak, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Alhamdulillah, sekarang saya lega setelah mendapatkan titik solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Ya, sama-sama Pak. Semoga segitiga restitusi yang akan dilaksanakan sekarang berhasil ya Pak ya. Iya, Pak, mudah-mudahan, Pak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, Pak, ya. Saya izin ke kelas saya, Pak, ya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.